Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik sahabat otomotif dimanapun panjenengan semuanya berada, bertemu lagi bersama channel Gen Auto Notes yang kali ini kita akan membahas mereview yakni sejarah salah satu produk unggulannya dari Korea. Begitu sahabat otomotif. Sebelum saya mereview terkait masalah mobil keluaran Korea ini, ya, saya mendoakan buat teman-teman dan sahabat Gen Auto Notes semuanya, semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik sahabat otomotif dimanapun panjenengan semuanya berada, sebelum kita melanjutkan review terkait produknya dari Korea ini, saya mengingatkan kepada panjenengan semuanya untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Baik sahabat otomotif, apa aja mengenai fitur-fitur dari produknya Korea ini, mari kita simak dan kita kupas. Let's go. Sahabat otomotif, bisa panjenengan saksikan ini adalah salah satu produknya dari negara Korea, yakni mobil MPV dengan merek Kia Carens. Nah, mobil yang panjenengan saksikan ini adalah keluaran kedua, jadi generasi kedua produk dari salah satu keluaran pabrik Korea, yakni ada Kia Carens 2. Begitu sahabat otomotif. Sejarah mobil Kia Carens itu dimulai pada tahun 2000. Kia meluncurkan Mini MPV sebagai alternatif MPV. Selain mobil karnival yang berukuran lebih besar dengan kapasitas mesin DOHC 1700 cc dengan kapasitas 1:8 liter dengan rasio kompresi 9,5:1, Carens generasi pertama ini mampu memproduksi yakni 130 horsepower atau 6000 rpm dan torsi 17 kg meter atau 4500 rpm. Pada varian transmisi otomatis sudah dilengkapi dengan fasilitas standar seperti power steering, power windows, rem ABS, 2 airbag, double disc brake, roof rack, safety belt di semua posisi duduk penumpang. Jadi ada tilt steering, catalytic converter. Sedangkan pada varian transmisi manualnya itu terdapat pengurangan fitur seperti tidak adanya rem ABS, dan juga tidak ada double disc brake, roof rack, dan tilt steering. Begitu sahabat otomotif. Nah, ini bisa panjenengan saksikan sahabat otomotif, ini mobil yang tipe manual, jadi interiornya bisa panjenengan saksikan. Nah, ini mobil ini keluaran tahun 2003, yakni merupakan generasi kedua dari Kia Motors Indonesia. Jadi ini salah satu produk mobil Korea ini. Nah, ini sudah dilengkapi dengan double din. Nah, ini pengaturan AC-nya seperti ini, bisa panjenengan saksikan. Nah, ini dengan kondisi dashboard yang lumayan besar, dan ini interiornya. Nah, ini dilengkapi dengan lampu-lampu. Jadi lampu roomnya itu sudah
menggunakan lampu LED begitu sahabat otomotif. Jadi Cairns generasi pertama itu muncul tahun 2003 awal. Jadi 2003 awal itu Cairns pertama itu diluncurkan. Selanjutnya 2003 akhir Kia Cairns mulai meluncurkan Cairns generasi kedua. Seperti yang bisa panjenengan saksikan ini, itu adalah Cairns pengeluaran generasi kedua, yakni keluaran tahun 2003 akhir begitu sahabat otomotif. Semua Cairns 1 dan Cairns 2 tahun 2003 itu didatangkan langsung dari ke negeri kita ini itu secara CBU, jadi complete build up, itu istilahnya build up. Sedangkan yang generasi kedua tahun 2004 itu masuk ke Indonesia itu secara CKD. Jadi istilahnya CBU itu yang Cairns generasi 1 dan generasi 2 itu masuk ke Indonesia itu CBU. Jadi istilahnya itu sudah dirakit dari negara Korea. Jadi mobil ini masuk ke Indonesia itu sudah kondisi rakitan begitu sahabat otomotif. Sedangkan di tahun 2004 jadi Kia Cairns ini itu yang generasi ketiga itu sudah CKD. Jadi istilahnya itu CKD, itu perakitannya sudah di Indonesia begitu sahabat otomotif. Cairns CBU itu menggunakan katalistik converter untuk mengurangi emisi gas buangnya sesuai standar Euro 2. Jadi mobil ini itu sudah standar Euro 2. Jadi sudah gas buang emisinya, emisi gas buangnya itu sudah distandarkan dengan standar Euro. Pada Cairns 2 mengalami perubahan pada bentuk, terutama bagian belakang. Panjang secara keseluruhan Cairns 2 ini mencapai 4,493 mm atau 43 mm lebih panjang. Wheelbase-nya lebih pendek 10 mm atau 2,560 mm. Penambahan panjang terjadi pada overhang depan dan belakang. Bagian belakang memang dibuat molor 31 mm lebih panjang dari versi yang sekarang. Ini sekaligus menjawab keluhan sebagian konsumen yang merasa gerak kaki tidak nyaman bila duduk di kursi belakang. Cairns 2 ini juga lebih lebar, yakni 18 mm menjadi 1748 mm. Juga lebih sedikit jangkung. Juga perubahan interior yang sangat bagus dibandingkan kendaraan sekelasnya. Begitu sahabat otomotif. Nah, ini bisa panjenengan saksikan, ini adalah bagian belakang dari Kia Cairns Gen 2. Jadi generasi kedua itu dikeluarkan pada tahun 2003 akhir. Sayangnya bodi yang makin besar itu membuat curb weight Cairns 2 naik hingga 370 kg. Jadi beratnya itu tambah pemirsa. Ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang performa Cairns 2 bila ternyata mesin 4 silinder segaris DOHC 1,8 liter hanya menghasilkan 126 horsepower. Sumber tenaga Cairns sangat beragam, termasuk diesel Cummins Rail Direct Injection, yakni 2 liter pertama di kelasnya. Cairns tergolong sebagai kendaraan MPV dengan kapasitas 5-7 orang secara teori sih. Namun kenyataannya kursi di baris belakang, ya kursi belakangnya itu hanya cocok untuk ditempati anak kecil atau difungsikan sebagai tempat pengangkut barang, begitu sahabat otomotif. Mobil generasi ketiga dari mobil MPV Kia ini memang cukup berbeda jauh dari
generasi kedua dan generasi pertama yang lebih terlihat kaku dan kurang nyaman dilihat. Dengan generasinya terbarunya, yakni Kia mengeluarkan all new Kia Carens 2013. Kini mobil MPV andalan Kia Motors telah menjelma menjadi mobil MPV yang sangat stylish, sporty, modern, dan dinamis. Begitu sahabat otomotif. Jadi ini adalah anak pertama dari pihak Kia Carens. Jadi mobil ini berkapasitas 4 silinder dengan kapasitas mesin itu 1700 cc. Nah, bisa panjenengan saksikan pemirsa, sudah velgnya ini sudah velg model racing. Jadi mobil ini perlu panjenengan ketahui bahwa mobil ini adalah rakitan langsung dari negara Korea. Jadi mobil ini masuk ke Indonesia itu sudah berbentuk rakitan. Tapi setelah tahun 2004 itu pihak Kia itu sudah merakitnya, mobil rakitannya itu sudah dirakit di Indonesia. Begitu sahabat otomotif. Baik, kurang lebih seperti itu sahabat otomotif. Barangkali ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih, salam semangat, salam otomotif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.